malam kesekian kali purnama, tiba-tiba Kinasi kesakitan teramat sangat pada bagian perut dan bagian intimnya. Seperti ada sesuatu yang menyelusup ke sana dan menarik janinnya dengan paksa. Kinasi berteriak histeris. Beberapa tetangga yang datang takut mendekati Kinasi. Dia terus menjerit dengan kaki mengangkang seperti hendak melahirkan. Sementara Maridi masih keliling kampung menggendong tuyulnya. Hingga tengah malam, Kinasi mencoba meronta kesakitan. Sampai akhirnya dia pingsan, terkulai tak berdaya. "Anakku, mana Mas?" Paruh Kinasi mendapati perutnya yang kempes. Maridi terdiam membisu. "Tuh, bener kan? Maridi itu menyembah setan." Jadi Kinasi jadi tumbal. Pantes kayak mendadak si Maridi. Edan itu, usir dari kampung. Maridi itu pakai pesugihan. Luka kehilangan janin secara mendadak saja belum kering. Kini tudingan semakin runcing pada keluarga Kinasi. Awalnya, perempuan 30 tahun itu berusaha cuek. Nyatanya, kian hari ada saja tersiar gosip menerpa dirinya. Kamu patut bertanya sejelas-jelasnya pada Maridi. Dari mana dia punya uang untuk buka warung, bikin rumah? Sekarang sudah beli motor segala. Ibu tidak mau gegabah menuduh yang bukan-bukan. Selama ini ibu lihat dia rajin ibadah toh. Seada, Ibu Kinasi memberi wejangan suatu pagi. "Sudah Bu, tapi dia selalu mengelak. Setahu ibu, dulu ada kejadian bayi yang hilang begini Duk. Kandungan ASI sudah masuk 7 bulan loh. Sudah gerak-gerak di dalam. Pernah sering. Dulu waktu di sini hutannya masih rimbun. Zaman ibu masih remaja. Rumah ini belum ada. Rumah-rumah ke belakang belum ada. Baru ada rumah beberapa di pinggir jalan utama. Janin hilang itu karena dijadikan tumbal." Ujar Saada melotot. "Apa? Tumbal? Apa toh? Aku kurang paham Bu." Jawab Kinasi sungguh. "Misal suamimu melakoni ilmu hitam, bersekutu dengan jin. Umpamanya pesugihan biar kaya, biar dapat jabatan, dan awet muda terus. Nah, itu harus ada tumbalnya. Bisa keluarganya, anak, istri, bahkan dia sendiri yang jadi tumbal. Ngerti nggak?" Kinasi tercenung. Apa iya Mas Maridi bisa main ilmu hitam? Toh dia rajin sholat dan mengaji selama ini. Meskipun ada beberapa sifat yang berubah drastis. Apa iya? Lirih batin Kinasi. Gawat, Paijo gawat. Maridi panik menemui Paijo ketika malam Jumat setelah janin Kinasi hilang secara mistis. "Gawat kenapa toh? Pelan-pelan Di," balas Paijo. Maridi menarik Paijo ke halaman rumah. Tidak ingin orang lain tahu soal masalah yang dia hadapi. Wajah Maridi cemas bukan kepalang. "Kamu bilang tidak ada tumbal-tumbalan. Buktinya apa?" "Janin Kinasi hilang secara misterius," sentak Maridi dengan wajah bias. "Ya sudah, malam ini kita ke Mbah Boyo. Sebentar aku ambil motor dulu," ucap Paijo. Perjalanan yang cukup jauh itu ditembus Paijo dan Maridi yang masih cemas. Bukan perkara janin Kinasi saja yang membebani pikirannya. Tudingan warga juga turut menjadi buah pikiran saat ini. Sekian lama menembus gurita hutan jati, terlihat rumah panggung Mbah Boyo. Aura mistis langsung menyergap. Baik Maridi ataupun Paijo tidak lagi canggung, sudah terbiasa. "Apa yang sudah sampean terima harus sampean tebus setimpal toh Maridi." "Tapi kata Paijo tidak ada tumbal-tumbalan Mbah," bantah Maridi heran. "Persembahan dengan tumbal itu beda. Kalau janin istrimu hilang, ya tinggal bikin lagi." Mbah Boyo terkekeh. Maridi sedikit kesal dengan jawaban Mbah Boyo. "Ini baru permulaan, belum lagi jabatan yang siap menghampiri seiring harta berlimpah ruah. Yang senang juga istri sampean kan?" ucap Mbah Boyo. Tetap saja Maridi tidak puas dengan jawaban ala kadar dari Mbah Boyo. Kendati demikian, juga tidak tercetus niat untuk mengakhiri pesugihan tersebut. "Bah, warga mulai curiga kalau saya melakukan pesugihan," ucap Maridi sedikit tertahan. "Diam saja, paling juga seminggu. Habis itu lupa dan kembali seperti biasa. Kata saya, warung itu tutup dulu sampai ada salah satu yang nanya,
Jawab Mbah Boyo. Terus karyawan saya gimana, Mbah? Ucap Maridi. Lah itu urusanmu, jawabnya. Hampir lewat tengah malam, keduanya sampai di rumah Pak Ijo. Istri Pak Ijo terbangun, menyeduhkan kopi untuk keduanya. Ada singkong rebus juga untuk mendamping. Malam-malam begini masih ngobrol, asik juga. Sugiman yang pernah tergila-gila pada Kinasi berseru dari gerbang. Dia semakin mendekat. Tri, Lastri, kopi satu lagi ya, ada Mas Giman. Pak Ijo setengah berteriak. Nggih mas, sebentar. Lastri, istri Pak Ijo, menyaut dari dalam. Dari mana man? Tanya Maridi basa-basi. Habis keliling mas, dapat jatah ronda malam ini. Maaf sebelumnya Mas Maridi. Sampean sering tak lihat keliling kampung sendirian, padahal bukan jadwal ronda sampean, tanyanya. Seketika, muka Maridi berubah memucat. Dia terpojok dengan pertanyaan Sugiman. Banyak tanya lagi, rutuknya dalam hati. Anu loh man, kadang-kadang tidak bisa tidur. Tak samperin pos ronda, rupanya kosong. Makanya tak cari-cari sepanjang kampung, sering selisih jalur. Elak Maridi. Oh begitu mas, tak pikir apa. Terima kasih Mbak Lastri, jadi repot-repot. Sugiman mengalihkan pada Lastri yang datang menghidangkan kopi. Monggo Mas Giman, silakan, ujarnya sebelum berlalu ke dalam. Gimana bengkelmu? Tanyanya. Setelah menyeruput kopi, Pak Ijo mengambil topik baru. Asap dari singkong rebus masih mengepul tipis-tipis. Suara burung hantu terdengar dari kejauhan. Bukan hal menakutkan. Posisi kampung yang di pinggir hutan memang begitu adanya. Ya, begitulah Mas Pak Ijo. Kadang ramai, kadang sepi. Sering sepi, Sugiman terbahak. Cuma ya syukuri saja, jatah rezeki kan sudah diatur, jawabnya. Mantep tenanan man, ucap Pak Ijo yang disambut gelak tawa ketiganya. Hampir setengah jam mereka duduk, Sugiman pun pamit. Tinggal Maridi dan Pak Ijo yang masih betah berdingin-dinginan. Tentu masih ada hal yang hendak mereka bahas. Lastri dulu mengalami seperti Asi? Tanya Maridi serius. Iya, 6 kali, jawabnya. Dan serius kamu? Tanya Maridi. Kapan saya pernah bercanda di? Apa Asi begitu juga nanti Jo? Tanya Maridi. Sudahlah di, kamu harus menikmati proses. Untuk sukses itu tidak seinstan bikin mie, mengerti nggak? Ucap Pak Ijo. Ya ngerti sih Jo, tapi kasihan Asi toh, ucap Maridi. Kasihan mana dibanding dengan makan cireng sisa tiap hari, ucap Pak Ijo. Maridi pun terdiam dengan ucapan Pak Ijo. Benar semua, lebih kasihan kalau Kinasi cuma makan cireng sisa jualan. Tiba-tiba suara cicit ayam mendengung di telinga Maridi. Itu seperti panggilan agar dia segera pulang. Jo, saya pulang ya, ucap Maridi terburu dan gusar. Raut cemas langsung terpancar dari wajahnya. Saking terburu-burunya, nyaris saja meja kecil itu terguling, tersenggol lutut Maridi. Belum sempat Pak Ijo menjawab, Maridi sudah berlari meninggalkan halaman luas rumahnya. Pak Ijo menggeleng melihat kelakuan temannya. Pasti dia lupa sesuatu. Dan kamu, rutuk Pak Ijo. Kabar angin terdengar gusar menuju ulu hati dan menjadi sesal di sana, Kinasi. Masa jabatan Pak Kades kan sudah mau habis. Kalau bisa kita ganti Kades baru, jangan Pak Mahmud lagi yang diusung. Beberapa orang yang sedang mengopi di warung Maridi membicarakan tentang pemilihan Kades baru. Kinasi duduk di halaman rumah, menguping pembicaraan di luar. Kondisi fisik dan psikisnya mulai stabil setelah kejadian minggu lalu. Perlahan, Kinasi mulai berdamai dengan kenyataan. Iki loh, ada Mas Maridi. Seorang yang lain bersuara. Bener, maju ya mas. Iya, setuju, kami dukung 100%, ucap yang lainnya. Suara semakin ramai, sepakat untuk mendukung Maridi jadi Kades. Sementara Kinasi terheran-heran. Jangan saya toh bapak-bapak, tidak ada pengalaman apa-apa, tolak Maridi halus. Sudah, pokoknya sampean maju, pengalaman itu nanti datang sendiri. Mendengar hal tersebut, semakin besar tanda tanya dalam kepala Asi. Dia tahu betul, tidak ada background yang sinkron jika dia diangkat jadi Kades. Sekolah SMP saja tidak tamat. Apa itu mas? Kinasi memergoki Maridi baru pulang dengan kantong kresek di tangannya. Apa sih, busuk baunya? Lanjut Kinasi. Ini jeroan ayam buat dibikin umpan mancing.
ucap Maridi. Awalnya, Maridi kikuk ditanyai istrinya. Semaksimal mungkin dia berusaha santai. Secepat mungkin juga memutar otak untuk mencari jawaban. Kinasih yang malas berdebat membiarkan suaminya berlalu ke dapur. Tidak terniat baginya untuk membuntuti, malah memilih tidur bergelung di atas spring bed baru yang dibelikan Maridi tempo hari. Kini, tiap hari Maridi pulang membawa jeroan. Alasannya masih sama, untuk umpan mancing. Namun saat itu pula, kecurigaan Kinasih makin besar. Mancing apa pakai jeroan segala, Mas? Lagian gak kelihatan Mas Maridi pergi mancing selama ini. Alat pancing pun tidak ada, tanya Kinasih dalam diam. Maridi semakin gila untuk urusan ranjang. Bukan lagi kenikmatan yang diraih Kinasih, nyaris seperti penyiksaan yang diterimanya. Naasnya, Maridi menyeringai puas kala istrinya terlihat menderita atau mengerang kesakitan. Mas, tunggu, sakit Mas, bagi Kinasih saat duburnya dihantam Maridi. Bukan Mas, gak boleh di sana Mas, Kinasih meronta. Prak! Tamparan panas mendarat di pipi Kinasih. Tidak berdaya lagi untuk mengelak, dengan derai air mata, Kinasih menahan perih yang mendera. Di sudut lemari, suara ayam semakin nyaring, seperti sedang menari-nari. Tuyul peliharaan Maridi berjingkrak girang dalam botol kaca. Hingga akhirnya Maridi mencapai puncak. Tidak peduli Kinasih sudah jatuh pingsan. Bejat, emang bejat. Pagi-pagi buta, Kinasih tersadar dan langsung ke rumah ibunya. Ini aib, tapi harus Asih ceritakan. Asih gak kuat, Asih mau cerai saja. Terbata-bata sambil menangis, Kinasih menceritakan kelakuan bejat suaminya tadi malam. Berkali-kali kalimat istighfar keluar dari mulut sang ibu. Ibu semakin curiga sama suamimu sih, ucap ibunya. Maksud ibu? Tanya Kinasih. Jangan-jangan Maridi melakoni pesugihan, desis ibu Kinasih. Enggak mungkin bu, Mas Maridi gak mungkin gelap mata begitu. Asih percaya dia, ucap Kinasih. Mana ada orang bersetubuh sambil menyiksa sih? Orang gila mungkin iya. Lah itu suamimu bukan orang gila, orang waras-warasnya. Kamu patut curiga kalau ada perubahan pada Maridi yang susah diterima akal sehat, terang ibunya. Pintu rumah Saadah yang reot didorong paksa di luar. Keduanya terperanjat bukan main. Pulang kamu sih, pulang. Pagi buta sudah menggosip. Maridi menarik paksa Kinasih, menyeret dengan muka bengis. Plak! Tamparan mendarat lagi di pipi Kinasih. Jejak jari memerah di sana. Kinasih terisak dalam tangis. Masalah rumah tangga tidak seharusnya menjadi makanan orang lain, termasuk ibu. Apa kamu tidak punya rasa malu? Bentak Maridi penuh amarah. Mas siksa begitu, aku tidak sanggup Mas, aku tidak sanggup. Aku maunya Mas Maridi seperti dulu, seperti biasa. Diam, sudah diam kamu, bentak Maridi. Aku enggak. Apa? Kamu itu seorang istri, harus nurut sama kemauan suami, ngerti enggak? Bentak Maridi lagi. Hujanan air mata Kinasih menjadi-jadi. Terlintas dalam pikirannya untuk bercerai. Namun jika perceraian yang dia pilih, kemana akan membawa diri setelah itu? Belum lagi malu pada orang kampung, ujung-ujungnya menyusahkan ibu dan bapak lagi. Sekali lagi kamu ulang, berani menceritakan urusan ranjang pada orang lain, entah itu ibu ataupun Samira sekalipun, habis kamu sih, bentak suaminya. Maridi keluar dari kamar, entah pergi kemana setelah itu. Tinggal Kinasih meratapi nasibnya yang malang. Baginya, Maridi bukan lagi suami yang dulu, penuh lemah lembut. Tidak lain dari seorang monster yang haus seks. Gelak tawa puas terpancar di wajahnya tatkala Kinasih tergolek lemah setelah mereka bercinta. Maridi memang bukan Maridi yang dulu. Darahnya sudah dicemari darah setan sejak dia bersekutu dengan jin pelontos yang tiap malam menyediakan berkepok-kepok rupiah untuknya. Maridi yang lemah lembut mendadak menjadi binal dan liar. Dia merasa terpuaskan ketika lawan mainnya terlihat meradang kesakitan tidak berdaya. Tentu saja ini perintah Baboyo. Maridi yang gelap mata mau-mau saja mengikuti dukun klenik tersebut. Kinasih berani menceritakan urusan ranjang sama ibu. Malu aku Jo, ucap Maridi. Terus gimana? Tanya Pak Ijo. Kalap aku
tak tampari Kinasih. Habis itu menyesal juga. Maridi menunduk. Dulu awal-awal Lastri juga begitu. Lama-lama akhirnya menikmati. Dan kamu tahu gak, bahkan aku beli alat-alat ekstrim seks itu di penjual online. Pak Ijo nyaris berbisik. Memangnya ada? Tanya Maridi. Alah, ketinggalan jauh kamu. Ya ada, lengkap semuanya. Nikmat juga kalau pakai alat begituan. Percaya sama saya, ucap Pak Ijo. Kamu benar-benar edan ya, ucap Maridi ke Pak Ijo. Keduanya terbahak puas, merasa senang. Aku peringatkan kamu ya sih, masalah rumah tangga, apalagi urusan ranjang, itu tidak patut kamu beberkan ke orang lain, termasuk ibu. Pamali, berdosa, aib kok diobral. Lagi-lagi Maridi mengintimidasi Kinasih suatu pagi setelah semalam mengajar Kinasih di atas ranjang. Saya nggak kuat kalau cara Mas kayak begitu. Alih-alih senang, justru merasa disiksa, bagi Kinasih. Maridi berkacak pinggang menatap garang pada istrinya Kinasih. Wanita 30 tahun itu terseduh ketakutan, dipojokan oleh suami sendiri. Beberapa bagian tubuhnya membiru entah diapakan Maridi. Pinggangnya serasa mau copot. Sekali lagi kejadian ini terulang, awas kamu Asih, ancam Maridi. Apa? Kalau aku disiksa terus, aku akan lapor ke polisi. Gertak Kinasih tidak mau kalah. Kamu ngelawan. Satu tangan Maridi terangkat, nyaris menampar pipi Kinasih. Kinasih terduduk pasrah. Rasanya dulu Mas Maridi tidak sekasar ini. Berusaha menahan tangis hingga dadanya sesak. Sesal muncul perlahan. Kian hari makin ramai warung Maridi. Kini ada 2 karyawan yang dipekerjakan. Tidak hanya cireng yang dijual, ada bakso, ada mie ayam, dan kopi panas. Bapak-bapak yang biasanya ke ladang kini makin sering pulang cepat, lalu nongkrong di warung Maridi. Tidak sedikit juga mereka yang buruh pabrik, acap absen demi duduk-duduk menghabiskan hari di sana. Berbagai topik pembicaraan menjadi bahan mereka, mulai dari pabrik tutup yang kena PHK sampai ke pemilihan kades baru. Bertambah hari, bertambah juga pendukung Maridi untuk maju jadi kades. Harta dan tahta akan datang sendiri dengan caranya Maridi. Demikian wajangan Baboyo pada lelaki itu. Hingga hari itu tiba, seperti tidak ada pilihan lain. Semua warga sepakat untuk mengangkat Maridi jadi kades. Malu-malu, Maridi maju, pura-pura menolak, tapi akhirnya menerima dengan senyum kemenangan. Warung Maridi kian berkembang pesat. Di sebelah rumahnya berdiri bangunan baru. Maridi hendak membuat grosir serba ada di sana. Agak ke pinggir jalan, sudah beroperasi juga pencucian motor miliknya. Tidak tanggung-tanggung, perhelatan besar digelar ketika pelantikannya menjadi kades. Sepeser pun tidak memakai dana desa, diambil dari kantong pribadi Maridi. Namanya kian harum, melesat menjadi pembicaraan banyak orang. Saat bersamaan, Kinasih mengandung lagi. Bukan main senangnya hati Maridi. Jabatan, kekayaan, kini hadir lagi calon buah hati. Akhir-akhir ini kok aku sering mual ya Mas, adu Kinasih suatu malam. Asam lambung, hati-hati sih, jangan sering-sering makan pedes. Tapi Mas, aku gak dapat bulan belakangan ini. Serius sih? Alhamdulillah. Jangan-jangan kamu isi. Besok kita bawa ke bidan yuk. Wajib periksa ini. Pokoknya sekarang itu harus dijaga benar-benar. Kinasih tersenyum getir, tidak membalas ketika dirangkul dan dipeluk suaminya. Kalau mau aman, Mas jangan begitu lagi kalau kita berhubungan. Kinasih berbisik di pundak Maridi. Benar juga, kalau saya tidak kontrol diri, bahaya untuk janin Kinasih, pikir Maridi sejenak. Gak akan Mas lakukan lagi. Pokoknya Mas mau anak kita itu sehat sampai brojol. Kapan perlu kita cari pembantu rumah tangga sih, biar ada yang bantu-bantu di dapur. Stok buah-buahan, sayuran, makanan bergizi lainnya harus ada di kulkas. Mas tidak mau kejadian seperti tempo dulu lagi, ucap Mardi sungguh-sungguh. Ada sedikit kelegaan menyelinap dalam hati Kinasih. Setidaknya dia tidak akan disiksa lagi di atas kasur. Selamat aku, batin Kinasih. Sebagai kades baru, Mardi kerap membagi-bagikan sembako gratis kepada warga yang membutuhkan. Makin harumlah nama kades baru tersebut, tersohor sampai ke pemerintah kabupaten.
Selama berjalan, tidak ada hal aneh terjadi. Maridi menikmati sekali profesinya. Urusan warung dia serahkan penuh pada Kinasih. Karyawan semakin banyak, omset meroket. Hingga kehamilan Kinasih mencapai usia 6 bulan. Lagi, Kinasih harus diterpa cobaan seperti sebelumnya. Malam itu purnama penuh. Kinasih sedang tidur di dalam kamar. Tiba-tiba, seperti ada yang menjalar ke pahanya, masuk melalui organ intimnya. Selangkangan Kinasih mendadak panas. Ari-arinya ngilu. Isi perut seakan diaduk-aduk. Sekian detik, kemudian darah segar mengucur di antara paha Kinasih. Teriakan kesakitan melolong dari rumah kediaman mereka. Warga berdatangan, takut-takut mendekati Kinasih yang bersimbah darah. Jerit tak sudah-sudah, mukanya pucat. Peluh bercucuran dari dahinya. Tidak ada tumbal-tumbalan, Maridi. Tumbal dengan persembahan itu tidak sama. Dengan tegas, Mbah Boyo membantah ucapan Maridi. Tapi Mbah, bantah Maridi. Tidak ada tapi-tapian. Kamu makan bakso 1 porsi kena bayar 10.000. Makan 2 porsi kena 20.000. Itu sama saja, Maridi. Kamu sudah kaya, sudah dapat jabatan bagus. Apalagi? Ucap Mbah Boyo. Jangan istri saya dan anak saya, Mbah. Kasihan, mereka tidak salah. Biar saya sendiri yang jadi persembahannya. Maridi memohon. Tidak bisa, Maridi. Ucap Mbah Boyo. Benar, persembahan itu adalah tumbal. Naas, justru pernikahan dengan Kinasih yang menjadi tumbal. Gila, bodoh, aku bodoh. Sekarang aku menyesal. Ini harus gimana lagi? Untuk Maridi menyesal kemudian. Siang itu, Maridi sudah sibuk dengan koper-koper besar berisi pakaian. Kinasih hanya memperhatikan sambil mengelus-elus perut yang mulai membuncit. Kehamilan yang ketiga. Ada tanya yang hendak diutarakan, seakan menunggu sebuah celah untuk bertanya sesuatu kepada sang suami yang terlihat terburu-buru, tergesa dan sibuk dengan perlengkapan yang dimuatnya dari tadi. Mau ada acara apa sih, Mas? Sampai harus bawa koper sebanyak ini? Tidak biasanya kamu ada acara akhir minggu begini? Tanya Kinasih hati-hati. Kamu kok curigaan jadi orang sih? Ini pertemuan khusus dan untuk kepentingan orang banyak. Yang diundang itu kades-kades pilihan. Acaranya di aula dan harus nginap di hotel. Kamu tidak perlu curiga. Kalau aku sukses, terpandang, terkenal, kamu juga yang senang. Dapat pujian, harkat, dan martabat juga naik. Jawab Maridi dengan nada kesal. Mendengar jawaban seperti itu, Kinasih hanya memilih diam. Wanita itu paham betul tabiat Maridi. Setelah lebih setahun mendampinginya, jangan sekali-kali merusak suasana hatinya. Bisa lama dan panjang urusan nanti. Sebagai seorang istri, ia mencoba untuk mendukung suaminya dengan menjauhi apa yang membuat suaminya naik pitam. Menyokong semangat di saat sedang getol-getolnya bekerja agar karirnya sebagai kades terus menanjak. Kinasih lebih banyak diam dan menonton dari luar lingkaran. Lelaki itu sangat berambisi menjalani tugasnya sebagai kades. Belakangan juga muncul bisnis baru, grosir dan peternakan lele sejak beberapa bulan lalu. Memperkerjakan banyak karyawan, semakin mengharumkan namanya Maridi di desanya. Sebagaimana seorang kades, tentu saja ia ingin melakukan tugas secara loyal dan totalitas agar citra dan pamornya terjaga. Tidak jarang, tamu-tamu dari desa lain bertandang, sekedar bertukar pikiran dengan kades kenamaan seperti Maridi. Banyak juga orang-orang dengan gaya parente bertemu. Maridi menyambut hangat dan terbuka. Merekalah investor yang diceritakan Maridi kepada Kinasih. Ini adalah celah untuk mewujudkan mimpi membangun kerjasama tersebut. Kinasih tentu saja senang bukan kepalang dengan kehidupannya sekarang. Ia tahu bahwa suaminya bersungguh-sungguh dalam membangun sebuah bisnis yang sedang berkembang dan melakukan semuanya untuk rumah tangga mereka. Dia sangat yakin Maridi melakukan semua ini untuk masa depannya. Sayangnya, semua yang Kinasih ketahui itu hanyalah kebohongan yang dibuat oleh Maridi. Dia tidak tahu bahwa jabatan dan bisnis dalam genggaman Maridi semata adalah hasil persekutuan dari jin. Ayo, berangkat yuk sih. Jangan lupa kunci pintu. Kalau kamu takut, minta temenin ibu ya. Semisal kamu capek, jalan-jalan ke grosir juga ke warung. Pantau anak-anak. Maridi berpesan sebelum meninggalkan rumah. Pak Ijo sudah menunggu di halaman dengan Yaris yang baru dibeli minggu lalu.
mobil dan supir punya kantor desa sengaja diliburkan Maridi dengan alasan kasihan hari libur harus masuk kerja juga. Padahal alasan sebenarnya adalah supaya kelakuan nakal Maridi tidak terendus oleh siapapun. "Bagus juga mobilmu, Jo," puji Maridi saat kendaraan itu melaju perlahan keluar dari gerbang rumah Maridi. "Iya, berkat sampean juga," sambut Pak Ijo mengulas senyum. Maridi membalas lambaian tangan Kinasih sebelum mobil benar-benar keluar dari pekarangan rumah. Maridi menghela napas setelah Pak Ijo memarkirkan mobilnya tepat di samping rumah yang dituju. Ia merasa beruntung karena bisa sampai dengan tepat waktu dan berada dalam keadaan utuh, mengingat baru saja Pak Ijo memacu mobil dengan kecepatan tinggi. Menurut Pak Ijo, sangat seru menekan pedal gas dalam-dalam. Sekarang, rumah tua yang merupakan kediaman dan tempat praktik Mbah Boyo sudah berada di hadapan mereka. Dia tidak menyangka bahwa pria tua berjanggut lebat itu memberikan kepercayaan untuk bertemu di siang hari. Ada rasa bangga, juga takut dalam hati Maridi. Meski begitu, ia harus memenuhi apa yang disebutkan oleh Mbah Boyo jika ingin keinginannya kali ini berhasil. Keinginan tersebut adalah melakukan ritual pesugihan yang lebih mumpuni dan gesit dalam membangun kerajaan harta. Maridi melakukannya tak lain karena ambisi jabatan dan dahaga akan kekayaan. Adapun pesugihan itu dibantu oleh Mbah Boyo melalui pertapaan alias semedi satu malam, tepat di malam purnama penuh. "Kamu harus lawan rasa takut jika ingin melakukan pesugihan ini," ujar Mbah Boyo penuh ketegasan. Hampir pukul 10 malam, Mbah Boyo, Pak Ijo, dan Maridi berjalan ke belakang rumah panggung tua tersebut. Jauh ke dalam, menembus hutan yang gelap. Hampir 10 menit menerawang kelam, ketiganya sampai di sebuah area agak terbuka. Pohon-pohon seperti tumbuh melingkar membentuk gelanggangan. Tepat di tengah-tengah ada batu datar yang cukup luas. Disitulah nanti Maridi harus duduk. Rasa takut kepada kemungkinan yang terjadi selama ritual pesugihan melampaui rasa takut Maridi terhadap murka Tuhan saat itu. Mbah Boyo menginstruksikan agar melucuti semua pakaian hingga Maridi telanjang bulat. Tak sehelai benang pun kini hinggap di tubuh lelaki itu. Maridi membayangkan bahwa pesugihan ini membuat dirinya lebih kaya sehingga mampu membeli mobil, sawah, rumah, membangun pabrik, dan banyak hal yang ia idam-idamkan sejak lama. Hawa dingin menusuk tulang membuat Maridi menggigil. "Kamu Pak Ijo, itu agak jauh ke sana, ada pondok-pondok. Silakan di sana. Sesekali pantau Maridi. Kalau dia tumbang, pingsan, kamu bertugas membangunkan. Paham?" perintah Mbah Boyo. "Nggih Mbah." Pak Ijo pun mengangguk. "Maridi harus tahan dingin. Nanti saya bikin unggun sebagai sumber hangat sedikit, tapi agak jauh dari tempatmu. Yang kita panggil itu tidak suka terang. Kamu paham?" ucap Mbah Boyo kepada Pak Ijo. "Iya Mbah, paham," jawab Maridi dengan gigi gemelutuknya. Desir angin semakin kuat. Mbah Boyo berlalu setelah membuat tumpukan kayu dan membakarnya. Agak jauh dari batu, pucuk-pucuk pohon meliuk-liuk liar. Maridi duduk tepat kerumunan dingin di atas batu pertapaan tersebut. Suara binatang malam bersahutan semakin mencekam. Tak gentar, Maridi tetap diam sekuat tenaga agar tidak tergolek. Jari-jarinya terasa kaku dan pucat pasi. Tiba-tiba, lamunan Maridi buyar. Terdengar gemuruh dari balik rimbunan bambu di kirinya. Suara gemuruh tidak seperti desau angin. Ia terperanjat karena sadar bahwa gemuruh tersebut adalah tanda kedatangan Memedi Ireng, seperti yang disebutkan Mbah Boyo. Maridi perlahan mengedarkan pandangan menyambut kedatangan Memedi Ireng. Dugaan tersebut tidak meleset sedikit pun. Pria itu mencoba untuk menutupi rasa takutnya. Dengan cara bersikap sopan dengan jin yang datang, ia mengucapkan permisi ketika sosok hitam seperti manusia mulai terlihat samar mendekat padanya. Maridi berkedip ngeri saat sosok yang seperti kumpulan kabut tersebut semakin dekat. Saat jarak keduanya bareng sejengkal, terlihat jelas bahwa Memedi Ireng itu adalah perempuan berambut panjang, hitam pekat sempurna, giginya penuh darah dan menyembul keluar. Jin kosong tersebut naik ke atas batu. Refleks Maridi bergeser sedikit. Kini dia rebah dan melebarkan kakinya, seolah meminta agar ditiduri segera. "Mbah nggak bilang begini," pikir Maridi. Kemudian
terdengar gerungan dari mulut makhluk tersebut, pertanda agar Maridi segera menyetubuhinya. Ragu dan takut, Maridi mulai naik dan menindih tubuh jin sepekat jelaga itu. Sekian detik kemudian, tidak ada pemandangan lain kecuali paras wanita yang cantik dan keinginan untuk menyalurkan hawa nafsunya. Maridi diburu birahi melihat tubuh molek dan sintal tergolek tanpa balutan busana di depan matanya. Terlebih hal itu memang harus dilakukan jika ia ingin mendapatkan sisik emas yang akan diberikan Memedi Ireng itu setelah malam ini berakhir. Kesadaran Maridi hilang ketika ia dihadapkan dengan siluman kejadian tersebut. Ia lupa bahwa pesugihan itu tidak gratis, melainkan harus dibayar dengan cara menjadi teman tidur yang melayani Memedi Ireng hingga akhir hayatnya di tiap purnama penuh. Lenguh dan erangan kenikmatan memecah malam. Keduanya bergumul tanpa peduli ada banyak pasang mata jin bawahan Memedi Ireng sedang menonton. Maridi tenggelam dalam jeratan siluman hitam tersebut. Fajar pun menyingsing. Maridi mulai mengenakan pakaian. Tidak dia temukan perempuan semalam, hanya lengang saja sekitar. Semalam Mbah Boyo nyuruh aku, kalau kamu tumbang, buru-buru bangunin, ucap Paijo kepada Maridi. Itu kamu paham? Sabar Maridi. Iya, tapi sama siapa? Orang cuma kamu menindih batu saja, ucap Paijo. Untung kamu tidak lihat. Cantik beneran. Kalau kamu lihat, bisa-bisa ikutan laga, jawab Maridi terkekeh. Gila, benar-benar gila kamu, rungut Paijo. Aku sempat ketiduran sebentar, terus kebangun dan ingat kamu. Buru-buru aku melihat dari jauh, kamu bisa saja pingsan kedinginan. Malah lagi itu, ucap Paijo. Gelak tawa keduanya pecah seketika. Keduanya sampai di jalan raya, menuju hotel yang akan mereka singgahi untuk melepas penat. Maridi mentraktir Paijo untuk bersenang-senang sampai puas. Senyum sumringah Maridi terkembang lagi. Fantasi membawa pikirannya pada kejadian semalam. Kinasi tidak ada apa-apanya, pikir Maridi. Dia merogoh saku celana. Di sana ada banyak serpihan emas murni yang siap ia jual sewaktu-waktu. Tidak sadar, yang dia tiduri siluman laknat Memedi Ireng busuk dan buruk rupa. Beberapa kali purnama, Maridi masih konsisten melakukan ritual persetubuhan dengan jin bernama Memedi Ireng. Kini usahanya meroket, warung kian ramai, ternak lele berlimpah ruah, omset grosiran meledak bukan main. Tapi itulah manusia, tidak pernah puas dengan apa yang sudah dicapai. Aku peringatkan kamu ya Di, jangan sampai sarap. Kamu sudah terlalu jauh jadi budak jin, jadi budak Mbah Boyo. Aku mengajak kamu dulu lantaran sebatas untuk menaikkan sedikit ekonomi keluarga kamu. Tidak sampai bablas begini, Paijo memperingati Maridi suatu hari. Alah, banyak bicara kamu Jo. Kalau ada apa-apa kan aku yang nanggung, bukan kamu. Lagian kamu juga dapat imbas enaknya toh, ucap Maridi kepada Paijo. Masalahnya Kinasi dalam ancaman. Itu janin dalam kandungan istrimu taruhannya Di, ucap Paijo. Enggak usah dipikir Jo. Ini jalan yang aku pilih. Aku siap dengan konsekuensinya, jawab Maridi. Ya sudah, terserah kamu. Habis ini aku tidak mau terlibat lagi. Kalau kamu menemui Mbah Boyo untuk ritual bulan depan, kamu sendiri saja. Tidak usah ajak-ajak aku. Paijo pun berlalu. Maridi tersenyum sinis melihat punggung Paijo yang hilang ke balik pagar. Rumah mewah, mobil baru, bisnis menggurita, apalagi? Pikir Maridi tersenyum penuh makna. Hingga saat itu tiba ketika usia kandungan Kinasi masuk 7 bulan. Perutnya membesar sempurna, terlihat sehat dan sesekali terlihat gerakan samar di balik terusan yang dikenakan Kinasi. Maridi sangat siap jikalau memang kejadian beberapa bulan silam akan berulang lagi. Dan benar, ketika itu purnama penuh, saat Maridi sedang menindih tubuh jin yang menjelma menjadi wanita cantik. Di tengah heningnya hutan rimba, di atas batu layas seperti biasa, erangan kenikmatan memecah senyapnya belantara. Sementara juga histeris juga membahana dari dalam kamar Kinasi. Darah segar menyembur dari organ intim Kinasi. Bidan yang datang sampai tidak bisa berkata-kata. Bingung dengan pemandangan yang ada di depan matanya. Semua warga antusias sekaligus kaget dengan jerit kesakitan dari kediaman Kinasi. Orang-orang mulai bertanya kemana Maridi.
Pak Ijo berinisiatif membawa Kinasi ke rumah sakit. Melihat pendarahan yang dia alami semakin hebat, tubuhnya gemetar dengan wajah pucat pasi. Peluh sebesar-besar biji jagung menyembul keroyokan dari balik anak rambutnya. Maridi, sudah tak peringatkan, gerutu Pak Ijo sambil menyetir. Apa maksud kamu? Cecar Saadah, Ibu Kinasi. Enggak Bu, Maridi sudah tak peringati jangan keluar kota dulu. Kasihan Kinasi tinggal. Lah, tetap pergi. Katanya lebih penting urusan desa, menyangkut urusan orang banyak Bu. Pak Ijo tergagap. Alah, saya mulai curiga dengan gelagat Maridi. Kok tiap bulan rapat urusan desa selalu bertepatan dengan purnama? Sindir Saadah. Pak Ijo memilih diam. Dia tidak ingin keceplosan dan mengacaukan semuanya. Bisa-bisa dia yang dijadikan tumbal oleh Maridi. Sampai di UGD, perawat langsung gerak cepat, berkantung-kantung darah ditransfusi pada Kinasi. Kondisinya sangat memprihatinkan. Loh, Ibu Kinasi sedang hamil. Dokter yang menangani tercengang setelah diberitahu oleh Saadah. Tapi tidak ada tanda-tanda kehamilan Bu. Ini perutnya juga kempes. Plasenta tidak ada. Janinnya juga tidak ada. Tambahnya, semua orang terperanjat heran. Begitu juga dengan bidan yang mendampingi Kinasi. Demi Allah dokter, saya yang mendampingi kehamilan Kinasi selama ini. Sekarang seharusnya sudah 7 bulan. Makanya tadi ketika terjadi pendarahan, saya pikir Kinasi akan melahirkan. Oh iya, dokter tersebut masih diliputi keheranan. Iya, saya juga lihat perut Kinasi membesar dok. Pak Ijo ikut bersuara. Saya lihat sendiri janinnya mulai bergerak. Sumpah dok, Saadah menangis pilu. Tapi lihat sendiri, tidak ada janin, tidak ada plasenta, dan tidak ada apa-apa. Dokter tersebut semakin bingung. Tapi tunggu, tambahnya, ini ada pelebaran kantung rahim. Dan benar, ini seperti bekas kehamilan, ucap dokter. Dokter menunjuk pada monitor yang menayangkan kondisi rahim Kinasi. Dan seketika, semua orang bergidik ngeri. Masing-masing terbawa oleh ingatan ke kejadian beberapa bulan silam saat bayi Kinasi hilang secara misterius.